Ini lagi kita lagi makan-makan sendiri kan, masak sendiri, makan makanan sendiri. Makan apa nih bang? Pisang goreng. Tunggu, ini pisang selalu dibuat sama Anggi nih. Tapi Anggi nggak pernah pakai tepung. Dia pisangnya digepengin, dipenyek-penyek itu, terus kasih keju, kasih coklat. Nah, untung aja nih pakai tepung, jadi beda deh. Ingat ya bang. Jadi kalau nggak jadi ingat ya, tak jadi pengen balik. Enggak. Saya udah sepakat untuk balik ya. Oke, saya baru ya. Boleh. Ini boleh disambil makan boleh? Boleh. Tuh kan, cara ini beda tuh makannya tuh. Susah ya. Emang berarti maksudnya makanan rumahan juga nih ya bang ya? Makanan rumahan, saya tuh tipikal cowok yang suka tinggal di rumah. Cuma kalau rumah itu lama-lama menyeramkan, jadi rumah hantu ya kita takut juga lah. Oh. Nah, gitu maksudnya. Enak, goreng. Gimana nih bang? Menikmati, udah mulai menikmati ya bang makan sendiri. Sudah mulai menikmati kesendirian maksudnya. Iya. Bukan menikmati makanannya. Bukan menikmati makanan tapi menikmati kesendiriannya. Dan ternyata makanannya juga nikmat. Alhamdulillah. Jadi double. Nikmat lagi. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Tapi tadi abang juga pas jadi kayak makan pisang goreng itu kayak makanan rumahan gitu, jadi inget juga nggak sih bang atau gimana? Anggi itu masaknya jago dia. Dia bisa masak air. Semuanya. Semuanya bisa. Gimana? Dia tuh bisa masakan Eropa, dia tahu kesukaan saya. Dia tahu saya suka western. Dia bisa bikin mac and cheese. Dia bisa bikin spaghetti. Cuma pizza doang yang dia belum bisa. Jadi dia selalu bikinkan french fries buat saya, kentang goreng. Terus kemudian pisang bakar ini, tapi yang nggak tepung, pisang goreng. Nah ini pisang goreng. Tapi kalau dia bikin tuh pisangnya nggak pakai tepung, tapi kasih keju coklat gini dan kita ya pokoknya dia jago masak deh. Jadi yang dapetin Anggi itu beruntung. Lu payah lu berdua kenapa lu lepasin gitu. Masih ada yang ngomong gitu. Ya, tapi ya itu kan keputusan kami ya gitu. Berarti mungkin sampai akhirnya berdamai dan mulai menikmati kesendirian tuh gimana sih bang prosesnya? Proses awalnya kaget ya. Biasa kita minta apa makan, ada yang nyiapin makan. Minum, kalau nggak minum emang jarang kita suka ngambil sendiri. Emang saya kadang-kadang suka kesel sama Anggi tuh gitu. Makan disiapin, minumnya nggak disiapin. Itu saya suka seret, suka bercandaan ya kan. Besok lihat di berita itu ada pelawak tuh bawa ke rumah sakit gara-gara makan kasih minum keseretan gitu. Ya. Sama kayak gini akhirnya bener kasih makan kasih minum nih bener. Nah, nggak ada bedanya sama bini gue lo, mantan gue. Iya. Bini ya nyebut. Ya, masih kebiasaan ya soalnya. Gitu mantan saya apa ya, Anggi lah sebut aja Anggi lah gitu. Kurang lebih seperti itu. Gimana sih bang maksudnya? Mungkin banyak yang bertanya-tanya gitu kan, kenapa sih? Boleh bang Budi. Jadi kenapa saya bercerai dengan Anggi? Jadi perceraian ini sebenarnya sudah pernah saya ucapkan beberapa kali selama 15 tahun pernikahan saya. Iya, karena apa? Kita tahu bahwa sebenarnya jangan jadikan perceraian sebagai pilihan pertama dalam memutuskan permasalahan di rumah tangga. Iya betul. Ini bukan keputusan pertama saya untuk memilih bercerai. Sudah melalui pertimbangan matang-matang, sudah melalui musyawarah yang juga matang, sudah konsultasi matang-matang kepada orang yang mengerti masalah kehidupan berumah tangga, masalah agama, masalah hukum, semuanya sudah kita konsultasikan dan ya ketemulah keputusan untuk berpisah dan memang ini harus berpisah dan tidak masalah, bukan aib juga tuh berpisah karena banyak ya ada penghuni surga yang di usia pernikahannya dia bercerai tapi dia penghuni surga. Silakan dicari siapa yang dimaksud dari cerita saya ini. Jadi walaupun dia bercerai tapi dia adalah seorang penghuni surga. Ada dikisahkan dalam kisah-kisah di setiap ketika ulama itu menceritakan, namanya siapa saya lupa, dicari aja ya. Jadi artinya perceraian itu bukan aib. Kalau memang itu memang Allah benci, tapi jangan terjebak dengan kata Allah membenci. Tapi Allah lebih membenci lagi ketika pernikahan diisi oleh hal-hal yang munafik, yang dalamnya ketidakjujuran, dalamnya pengkhianatan, dalamnya saling menyakiti, tidak menghargai, tidak menghormati.
tidak ada nilai ibadahnya dalam pernikahan itu. Buat apa? Karena nikah itu adalah ibadah. Nah, kalau kita bercerai, kita fokus untuk untuk kehidupan kita masing-masing, untuk fokus kepada kebahagiaan kita masing-masing. Karena ibadah itu butuh jiwa yang sehat, mental yang sehat. Nah, kalau dengan berpisah, mental kita jadi lebih sehat, jiwa kita jadi lebih kuat, kita jadi bisa lebih ibadah. Nah, makanya perceraian juga bisa jadi nilai ibadah kalau kita memang benar-benar bahagia dan tidak saling menyakiti lagi. Nah, itu yang kami ambil sebagai keputusan yang disepakati bersama gitu. Nah bang, kan abang bilang udah beberapa kali nih mungkin ya sampai akhirnya benar-benar kayak ya udah diseriusin deh berpisahnya kali ini tuh pada saat kenapa tuh ngecek apa nih triggernya? Triggernya beberapa permasalahan yang sama tapi termodifikasi oleh situasi yang berbeda, ya kan? Ya mungkin dulu masalahnya anggap saja pernah ada orang ketiga dalam hidup kami. Yes, anggap aja itu dimulai dari saya. Anggap aja seperti itu ya. Itu udah. Kemudian masalah-masalah yang lain ya, masalah-masalah yang sebenarnya krusial untuk dalam sebuah kehidupan rumah tangga yang mohon maaf saya tidak bisa ceritakan ya. Kalau masalah perselingkuhan itu wajar lah, itu masih bisa dimaafkan karena kita tahu dasarnya apa. Dan istri saya pun juga sudah memaafkan. Tapi apa itu namanya? Kadang ya itulah wanita gitu kan, sudah memaafkan tapi sulit melupakan. Ya, ahli sejarah paling bagus itu adalah wanita, terutama istri. Itu kejadian dari tahun kapan ya, 15 tahun, 20 tahun yang lalu dia ingat. Ya, itu dia ahli sejarah yang hebat, itu adalah istri. Dan masalah-masalah yang mendasar yang saya tidak bisa ungkapkan itu lebih berat dari sebuah perselingkuhan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga kami yang tidak bisa diselesaikan dengan dengan waktu yang singkat. Itu sudah lama, 15 tahun kami melewati itu dan itu terjadi lagi, ini lagi, terjadi lagi, ini lagi. Jadi berulang. Seperti saya sudah bisa melihat ini habis mendung ntar hujan, habis hujan turun pelangi nih, ntar habis pelangi nih bisa banjir nih. Nah, anjir mendung hujan lagi, gitu. Kami sudah bisa melihat, bisa merasakan apa yang akan terjadi di depan gitu. Karena sudah seperti siklus gitu. Jadi ya udahlah, kita begitu capek nih, yuk akhirnya sama-sama gontok-gontokan sudah pernah, sobek-sobekan buku nikah sudah pernah, Anggi mendaftarkan perceraian juga sudah pernah, sekarang saya mendaftarkan perceraian juga sudah pernah, saya mengucapkan talak juga sudah pernah. Karena hal-hal yang itu yang terjadi dalam kehidupan kita, akhirnya ini rumah tangga kita nggak sehat nih kayaknya nih, yaudah yuk sepakat kita untuk berpisah.